Anda masih di Breaking News, kali ini bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa, manajemen Arema sempat mengajukan perubahan jadwal pertandingan melawan Persebaya Surabaya dari malam ke sore hari. Namun pengajuan itu ditolak oleh PT LIB. Pengajuan perubahan jadwal itu dilakukan manajemen Arema seminggu sebelum pertandingan. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Panpel Arema, Abdul Haris. Manajemen meminta pertandingan yang dijadwalkan pukul 20:30 digeser menjadi siang pukul 15:30 untuk menghindari potensi kerusuhan. Namun menurut Haris, perubahan jadwal kick-off itu ditolak oleh PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Tragedi sepak bola yang banyak menelan korban jiwa juga pernah terjadi di sejumlah negara. Tragedi sepak bola itu menelan korban jiwa hingga ratusan orang, dan berikut informasinya. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Niko Afinta menyatakan terpaksa mengeluarkan gas air mata karena massa anarkis. Menurut Niko, para korban kemudian mendapat perawatan. Dalam prosesnya itu untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah anarkis. Sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau pintu 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Tragedi yang menewaskan ratusan penonton sepak bola di Stadion Kanjuruhan salah satunya disebabkan oleh tembakan gas air mata. Paparan bahan kimia dalam gas air mata secara langsung dapat menyebabkan iritasi, gangguan pernafasan hingga memicu kematian. Gas air mata umumnya mengandung 3 kumpulan bahan kimia. Yang paling sering digunakan adalah kloroasetopenon yang disingkat CN dan klorobenziliden malononitril atau disingkat CS. Ketika gas air mata terpapar di bagian kulit terutama wajah dan mata, maka akan menimbulkan rasa perih dan pedih. Paparan bahan kimia yang terkandung dalam gas air mata juga dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Terpapar gas air mata juga dapat menimbulkan rasa gatal dan panas pada kulit. Sementara efek yang muncul pada mata antara lain produksi air mata berlebih, rasa terbakar, pandangan buram, dan mata merah. Bila terhirup dan masuk ke dalam paru-paru, gas air mata menyebabkan sesak dada, batuk-batuk, sensasi tercekik, bahkan juga dapat menyebabkan mual dan muntah. Dengan dampak sulit bernapas, paparan gas air mata dari jarak dekat atau menghirup dalam konsentrasi tinggi bisa menyebabkan kematian. Hal inilah yang banyak dialami oleh para penonton Liga 1 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Polri akan mengirimkan tim DVI untuk mengidentifikasi korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Sementara terkait gas air mata yang diduga menjadi penyebab kematian, Polri masih menunggu hasil penyelidikan. Ya, jadi yang pertama kali tentunya kami Polri sekali lagi mengucapkan rasa bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya 130 supporter yang ada di Stadion Kanjuruhan Malang ya.
Yang kemudian sesuai dengan perintah Bapak Presiden, hari ini Bapak Kapolri bersama Bapak Menko, Bapak Menpora ya, akan langsung bertolak dari Jakarta ke Malang. Ya, yang kedua, langkah Polri saat ini sudah memberangkatkan tim DVI yang dipimpin oleh Brigjen Nyoman langsung menuju ke Malang. Kemudian mengerahkan seluruh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Malang, Rumah Sakit Bayangkara Kediri, dan Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Fokus kami ada dua. Yang pertama bekerjasama dengan tim medis setempat di Malang ya, dalam rangka untuk memberikan pelayanan medis yang terbaik guna memitigasi jangan sampai terjadi jumlah korban yang bertambah. Yang kedua, dengan jumlah korban yang cukup banyak, tim DVI juga harus bekerja keras untuk segera melakukan identifikasi terhadap korban yang meninggal dunia. Ya, karena tempat untuk penyimpanan jenazah di Rumah Sakit Malang jumlahnya juga terbatas. Oleh karenanya, tim DVI dari Mabes Polri bekerjasama dengan tim DVI dari wilayah tempat untuk melakukan identifikasi secara cepat terhadap korban agar korban bisa dikembalikan kepada pihak keluarga dan juga bisa dimakamkan. Nah, Ya. Pak, terkait ini kan korbannya sudah hampir 130 lebih ya Pak, dan kemarin juga pas pertandingan, pas poin akhir itu ada gas air mata karena supporter turun, itu apakah salah satu dari prosedur atau seperti apa Pak? Ya, sekali lagi saya minta kepada teman media untuk bersabar karena Bapak Kapolri bersama Pak Menpora hari ini juga melakukan rapat dulu ya bersama pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah daerah Kabupaten Malang serta seluruh tim. Ya, tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya, berikan kesempatan kepada tim ini untuk bekerja dulu. Ya, nanti hasilnya tentunya akan disampaikan kepada teman-teman semuanya. Pak, bukannya dari, Oke, cukup itu dulu. dari Ya. peraturan bukannya nggak boleh pakai gas air mata ya Pak? Ya, dievaluasi dulu. Jadi kita tidak buru-buru harus menyimpulkan. Jadi harus dievaluasi secara menyeluruh dulu, ya agar komprehensif dan nanti hasil daripada evaluasi secara menyeluruh sesuai dengan perintah Bapak Presiden tentunya nanti akan disampaikan. Sejumlah keluarga mencari keberadaan anggota keluarganya yang menjadi korban dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Salah satu keluarga berhasil menemukan anggota keluarganya di kamar jenazah RSUD Kanjuruhan. Pasca kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang, sejumlah keluarga mencari kerabatnya yang hilang saat kerusuhan tersebut. Di antara yang mencari kerabatnya ini adalah Wahyu Iqbal Firmansah dan Faiz Hamami. Wahyu Iqbal Firmansah akhirnya menemukan kerabatnya Lutfiah Damayanti di RSUD Kanjuruhan. Namun Lutfiah Damayanti sudah meninggal dunia. Saat itu Lutfiah pergi bersama Amelia, namun hingga minggu siang keberadaan jenazah Lia belum diketahui meski Wahyu dan Fahmi telah berkeliling di sejumlah rumah sakit. Wahyu mewakili keluarga Lutfiah yang tak dapat mendatangi kamar jenazah karena sudah lanjut usia. Saya udah mencari ke Wafa Husada, nggak ada, ke RSSA nggak ada, langsung ke Stadion Kanjuruhan, ikutin feeling aja juga. Kira-kira almarhum meninggal seperti apa ya? Kabarnya? Meninggalnya alhamdulillah semua nggak ada yang luka-luka, alhamdulillah normal. Oke. Setelah ini rencana gimana Mas? Langsung ke juga, langsung ke rumah juga, ke Polean Malang Kota. Lega, soalnya dari tadi jam 2 saya udah mencari dia sampai sekarang ketemu, alhamdulillah, dan saya bersyukur bisa ketemu sama teman saya. Terus berduka ya Mas ya? Dalam insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, ratusan orang harus kehilangan nyawa dan mengalami luka. Ada juga jenazah yang belum teridentifikasi. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Edi Rianjoyo dan Ganang Nugroho, iNews melaporkan. Korban ricuh di Stadion Kanjuruhan asal Probolinggo dimakamkan. Jumlah korban bertambah menjadi 2 orang dan disambut histeris keluarga.
2 korban meninggal dunia kejadian di Kanjuruhan asal Kabupaten Probolinggo bertambah menjadi 2 orang. Korban masing-masing bernama Rizky Dwi Yulianto warga Maron Wetan dan Bian warga Kandang Jati Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Setibanya di rumah duka, kedua jenazah disalatkan dan dimakamkan di desa masing-masing. Pemakaman jenazah diiringi oleh rekan dan kerabat korban. Pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, supporter Persebaya menggelar doa bersama. Doa ini digelar untuk seluruh korban tragedi Kanjuruhan. Puluhan remaja supporter Persebaya asal Pasuruan menggelar doa bersama Minggu siang. Mereka memanjatkan doa secara bersama dengan khusyuk. Doa bersama ini sebagai bentuk berduka atas meninggalnya lebih dari 130 orang di Stadion Kanjuruhan, Malang. Mereka juga berharap peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Identifikasi dan kami mohon pada siang ini mari happy di Kanjuruhan. Pemirsa, kita akan kembali memantau rencana kedatangan Kapolri ke Stadion Kanjuruhan, Malang. Kapolri bersama rombongan dijadwalkan meninjau lokasi kerusuhan yang menewaskan ratusan orang. Dan saat ini Gubernur dan Kapolda Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Irjen Polisi Niko Afinta sudah tiba di lokasi. Dan ini adalah suasana terkini yang berada di Stadion Kanjuruhan. Jika Anda lihat pemirsa, saat ini sisa-sisa tragedi semalam sudah mulai dibersihkan. Saat ini di lokasi pengamanan juga masih diperketat, masyarakat dilarang mendekat ke pintu masuk Stadion Kanjuruhan karena seperti laporan rekan-rekan kita yang melaporkan langsung dari Stadion Kanjuruhan sejak pagi tadi, mereka mengatakan banyak masyarakat yang berdatangan hanya untuk berfoto di mobil-mobil yang terbakar akibat stampede atau kericuhan yang terjadi semalam. Dan kami akan kembali menyapa rekan Saif Hajarani yang berada di Stadion Kanjuruhan. Saif, apakah Kapolri sudah tiba di sana? Mas Saif? Maklang, ya, Alisa. Apakah Kapolri sudah ada tanda-tanda akan tiba di sana? Untuk tanda-tanda untuk dari Mas Polres Malang sendiri, beliau sudah mendarat ke Lanut beberapa waktu lalu, Lanut Abdurrahman Saleh beberapa waktu lalu. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda yang kita terima. Jaraknya sekitar 1 jam ya dari Lanut Abdurrahman Saleh ke Stadion Kanjuruhan? Iya, untuk jaraknya sendiri 1 jam oleh Stadion Kanjuruhan. Baik, Saif, apakah ada rencana lain selain ke Stadion Kanjuruhan atau sebelum ke Stadion Kanjuruhan? Apakah Kapolri berencana untuk berhenti ke lokasi lain sebelum meninjau stadion atau TKP? Ya. Menurut Humas Polres Malang tadi, Kapolri sebenarnya akan langsung meninjau ke Stadion Kanjuruhan. Namun nampaknya jadwalnya berubah ke Pendopo Kabupaten Malang. Namun hingga kini kami belum mendapat kedatangan Kapolri itu. Baik, ke Kabupaten Malang rencananya akan kemana, Saif? Ke Pendopo Kabupaten Malang dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Oh, baik. Baik, jadi ada rencana Kapolri ini ke RSUD Kanjuruhan ya? Iya. Baik, saat ini Gubernur dan Kapolda sudah tiba, Saif? Dari pantauan lokasi yang tadi di lapangan, Kapolda sendiri memang sudah tiba di Stadion Kanjuruhan bersama rombongan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar. Baik, Saif, apakah Anda bisa mendekat ke rombongan Gubernur dan juga Kapolda? Untuk rombongan Gubernur sendiri kita tidak bisa mendekat karena dihalau oleh petugas kepolisian yang berjaga. Baik. Karena kita dikasih tempat untuk stadion ini, ya. Anissa. Baik, Saif, apakah Anda sudah melihat seperti apa suasana terkini di dalam stadion? Untuk suasana di dalam stadion Saif tutup, sebelumnya memang kayak kendaraan K9 sendiri masih belum dievakuasi
Stadion Kanjuruhan itu, Anissa. Baik, jadi mobil yang berada di tengah lapangan sampai saat ini belum dievakuasi, Saif? Iya, Anissa. Baik, bagaimana dengan mobil-mobil yang berada di luar lapangan? Karena ini dari gambar yang Anda kirim kepada kami bisa menebak-menebak bahwa kondisi di sana sudah mulai dibersihkan, Saif. Untuk saat ini 3 kendaraan yang salah satunya juga truk dari Brimob masih Anissa. Oh baik, masih berada di sana. Iya, Anissa. Baik, saya mungkin Anda bisa memperlihatkan kepada pemirsa seperti apa suasana terkini di sana. Ya, Anissa. Untuk saat ini kita berada di titik kumpul awak media yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian, Anissa, di depan pintu Stadion Kanjuruhan. Baik, apakah nanti rencananya Kapolda dan juga Ibu Gubernur akan menghampiri media yang sudah menunggu di titik kumpul yang telah disiapkan? Untuk jadwal doorstop sendiri, dari informasi yang kita dapatkan belum ada konfirmasi untuk doorstop dilakukan di depan Stadion Kanjuruhan ini, Anissa. Baik, Saif, kami akan kembali kepada Anda nanti. Terima kasih atas laporannya. Kami akan kembali kepada Anda nanti, terutama pada saat Kapolri sudah tiba di Stadion Kanjuruhan. Dan pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.